Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih telah datang di mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif. Untuk hari ini materinya adalah tentang perspektif model agenda setting. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga materi dan informasi yang akan saya sampaikan hari ini dapat sampai dan tersalurkan dengan baik. Mari kita mulai kuliah ini. Baik, sebelum saya memulai masuk ke dalam pokok pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan terlebih dahulu ketika teman-teman menonton sebuah media massa, contohnya televisi, teman-teman menonton saluran A, teman-teman di situ mendapatkan informasi atau berita-berita tentang kebijakan perpanjangan PSBB di Jakarta sampai 11 Oktober 2020. Kemudian teman-teman ganti ke saluran B, di situ informasi atau berita yang disajikan adalah tentang batas ambang harga swab test, yakni paling tinggi adalah Rp900.000. Kemudian teman-teman mengganti lagi ke channel C, di situ berita yang terus disampaikan adalah mengenai Odading Mang Oleng yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kenapa ya di satu media massa atau televisi, walaupun mereka memiliki channel-channel yang berbeda, mereka menyuguhkan informasi yang berbeda pula? Nah, hal ini ada kaitannya dengan pembahasan hari ini mengenai agenda media. Yang pertama berkaitan dengan fungsi media massa. Terdapat banyak sekali fungsi media massa, saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah fungsi pengawasan atau surveillance, di mana dalam fungsi ini, media sebagai alat bantu khalayak atau masyarakat untuk mendapatkan peringatan atau informasi tentang bahaya ancaman. Contohnya, ketika teman-teman tahu nih, bahwa dari media massa ya, teman-teman tahu bahwa bendungan Katulampa telah tinggi dan akan menyebabkan banjir. Kemudian teman-teman bisa tahu bahwa ada erupsi Gunung Merapi beberapa tahun lalu. Teman-teman tahu bahwa ada peringatan dini tsunami di Pangandaran beberapa waktu tahun lalu. Seperti itu teman-teman. Jadi media massa ini membantu kita untuk mendapatkan peringatan atau informasi tentang bahaya dan ancaman. Fungsi berikutnya adalah penafsiran atau interpretation, di mana media ini membantu kita untuk memberikan penafsiran atau tanggapan sementara terhadap kejadian-kejadian penting yang mereka suguhkan kepada kita. Di sini media juga berfungsi untuk memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa apa saja yang akan mereka muat dan mereka tayangkan. Fungsi yang ketiga adalah pertalian atau linkage. Di sini maksudnya seperti apa? Media menyatukan anggota masyarakat yang beragam, baik dalam demografis, dalam sosiografis, dalam psikografis, sehingga mereka membentuk linkage berdasarkan pada kepentingan dan minat yang sama terhadap suatu hal. Fungsi yang berikutnya adalah penyebaran nilai-nilai atau transmission of values. Di sini media massa memperlihatkan bagaimana cara mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan dari kita nih khalayaknya. Di mana individu-individu atau khalayak-khalayak ini akan mengadopsi perilaku-perilaku dan nilai-nilai dari apa yang mereka siarkan, apa yang mereka tayangkan, apa yang mereka tulis. Fungsi berikutnya adalah fungsi hiburan. Di sini media berfungsi untuk mengurangi ketegangan kita, tingkat stres kita, kemudian mereka juga membantu kita untuk merilekskan keseharian kita yang telah sibuk dan padat, seperti itu. Selain fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi, terdapat juga fungsi informasi, fungsi pendidikan, dan juga fungsi mempengaruhi. Namun di sini media memiliki keterbatasan ruang dan waktu dalam memenuhi fungsi-fungsinya yang sangat banyak tersebut. Di sini masuklah gatekeeping proses, di mana ini merupakan peran yang krusial, peran yang penting daripada eksekutif media, daripada orang-orang pemegang kekuasaan di media yang bisa membuka dan menutup gerbang terhadap pesan-pesan atau informasi-informasi yang akan media sampaikan kepada khalayaknya. Jadi di sini para eksekutif media ini dapat menentukan pesan atau isi apa saja yang akan dimuat, akan ditayangkan di media, dan pesan-pesan atau informasi apa saja yang tidak akan dimuat dan tidak akan ditayangkan di media.
Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak hanya konten atau isi pesan saja yang akan dibahas di sini, tetapi juga jenis khalayak yang mereka harapkan, biaya-biaya yang akan dikeluarkan, itu merupakan keputusan dari penanggung jawab si eksekutif media ini. Proses dari gatekeeping ini bisa menghapus pesan yang tidak penting dirasa oleh mereka, memodifikasi pesan tersebut, bahkan menambah pesan tersebut sebelum disampaikan kepada khalayak. Contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah ketika misalnya ya, produser dari divisi news di Trans TV, mereka memiliki keputusan, kewenangan untuk menayangkan atau tidak berita tentang peristiwa tertentu kepada khalayak atau publiknya. Peristiwa yang dianggap penting lah yang diprioritaskan dan ditonjolkan media untuk disampaikan kepada publik. Di sini, media menampilkan gambaran publik tentang realitas tangan kedua atau second hand reality. Second hand reality adalah realitas yang disampaikan media, ini merupakan realitas-realitas yang sudah diseleksi, atau realitas-realitas yang sudah mengalami perubahan informasi, penambahan informasi, pemodifikasian informasi, atau realitas tangan kedua tadi. Contohnya, media punya hak untuk memilih tokoh tertentu untuk ditampilkan atau ditayangkan dan mengesampingkan tokoh-tokoh lain untuk menjadi narasumber. Atau di sini media bisa memberikan tayangan tentang blood and breast ketimbang tayangan tentang orang-orang yang penuh teladan, penuh kesuksesan. Nah, di sini kita sebagai khalayak ini cenderung memperoleh informasi begitulah apa adanya. Oh, inilah yang penting. Padahal di sisi media sendiri mereka telah mengolah informasi tersebut sebelum sampai ke kita. Asumsi teoritisnya seperti ini. Apa yang kemudian dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh kita. The pairs is significantly more than a surveyor of information and opinion. It may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling readers what to think about. Dari sini, pers secara signifikan itu lebih daripada surveyor atau pemeriksa-pemeriksa dari informasi dan opini. Yang mungkin saja sih tidak selalu berhasil untuk mengatakan pada khalayak apa yang difikirkan, namun ini secara luar biasa membentuk pembaca, membentuk penonton, membentuk readers mereka tentang apa-apa saja yang harus mereka pikirkan. To tell what to think about artinya membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Di sini dengan teknik pemilihan dan penonjolan, media memberikan cues tentang mana-mana saja isu yang lebih penting atau memberikan isyarat tentang isu-isu yang akan mereka tampilkan kemudian kepada khalayaknya. Karena itu model agenda setting ini mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media pada sebuah persoalan atau peristiwa dengan perhatian yang akan diberikan khalayak pada persoalan atau peristiwa tersebut. Singkatnya nih ya, apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh masyarakat. Dan apa yang akan dilupakan media akan luput pula dari perhatian masyarakat. Baik, kita akan masuk kepada macam-macam agenda. Yang pertama adalah media agenda. Media agenda merupakan isu-isu, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, dan image atau gambaran yang tersaji dalam penerbitan untuk media cetak dan siaran untuk media elektronik yang sifatnya terbuka dapat dikonsumsi oleh khalayak. Media agenda juga merupakan proses perankingan terhadap isu-isu yang dilakukan oleh organisasi media yang diduga mempunyai pengaruh kepada khalayak. Misalnya, media punya kewenangan untuk meranking fenomena A di ranking 1, fenomena B di ranking 2, fenomena C di ranking 3, dan begitu pula seterusnya. Nah, perankingan yang mereka buat terhadap isu, fenomena, image ini akan berpengaruh terhadap khalayak, bagaimana khalayak menilai fenomena tersebut. Yang kedua adalah public agenda atau agenda publik.
Ini merupakan derajat penilaian publik atau kita nih khalayak terhadap isu-isu yang disampaikan oleh media berdasarkan apa yang kita pikirkan. Nah, penilaian ini dimaksud adalah isu-isu atau topik mana yang mendapat prioritas dan penonjolan dalam pikiran khalayak. Apakah sesuai dengan yang telah di-ranking media? Contohnya gini, media telah memberikan rankingan terhadap kelangkaan hand sanitizer untuk nomor 1. Nomor 2-nya adalah tentang bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia nanti. Nomor 3 adalah tentang kasus Aukarin, misalnya seperti itu. Apakah sama nih 1, 2, 3-nya versi media dengan 1, 2, 3-nya versi kita? Nah, untuk yang berikutnya adalah policy agenda atau agenda kebijakan. Ini merupakan daftar atau item dari isu-isu media dan isu-isu publik yang dipakai sebagai dasar pertimbangan para pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, policy makers atau pembuat kebijakan ini menggunakan agenda-agenda media dan agenda-agenda publik sebagai alat dalam pengambilan kebijakan. Seperti itu.